Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Hari ini saya akan membahas tentang OSPF, tentang OSPF, di mana materi ini masuk di dalam materi CCNA Enterprise Networking Security and Automation. Nah, OSPF ini merupakan salah satu tipe protokol routing dinamik, di mana itu bisa menentukan rute tersendiri. Nah, di modul ini nanti akan kita bahas terkait tentang fitur dari OSPF, fitur dan karakteristik. Kemudian ada paket-paket yang ada di OSPF, yang digunakan di single area OSPF. Kemudian ada bagaimana OSPF itu bekerja. Nah, yang pertama, OSPF ini merupakan kepanjangan dari Open Shortest Path First, OSPF. Ini ada dua macam, yaitu single area dan multi area. OSPF ini merupakan tipe routing protokol yang menggunakan link state, termasuk link state. Link state itu apa sih? Link state itu kumpulan dari status-status interface, interface yang terhubung. Jadi link state ini merupakan protokol yang bisa dikatakan begini. OSPF ini bekerja untuk meneruskan paket, itu dia bekerja menggunakan peta. Nah, peta kayak Google Map itu. Ketika Anda mau ke tempat tujuan, Anda melihat map. Di situ kan ada beberapa rute, kan? Ketika Anda klik, oh rute ini berapa menit, lewat rute sini berapa menit, lewat rute sini berapa menit. Nah, OSPF itu bekerjanya mirip seperti ini, Jadi dia menggunakan peta untuk menentukan mana jarak yang terpendek. Kalau routing dinamik yang lainnya itu ada yang dinamakan distance vector. Distance vector ini cara dia mengirim paket itu dia melihat rambu-rambu petunjuk, Jadi dia misalkan dari Jogja mau ke Klaten, misalkan lewat ring road. Nanti dia lihat rambu-rambu ke Klaten belok kanan. Nanti terus dia mengikuti jalan ini ke Klaten, ada rambu lagi, ke Klaten belok kiri. Nah, itu namanya distance vector. Jadi dia melihat rambu-rambunya. Melihat rambu-rambunya. Tentu saja kalau dibandingkan dinamik yang antara distance vector dan link state ini jelas lebih cepat, lebih efisien yang link state. Karena apa? Dia seakan-akan membaca peta. Dia membaca peta. Dari Jogja mau ke Klaten, mana nih rutenya yang paling pendek? Oh, lewat jalan Jogja Solo. Oh, lewat lewat Cangkringan atau lewat Gunung Kidul. Itu kan ada rute-rutenya. Maka ditentukan nanti mana yang terpendek, mana yang terpendek. Nah, itu adalah link state. Konsep link state itu mereka mengirim paket itu dengan seakan-akan membaca peta. Nah, peta-peta ini kan ada node yang terhubung, terhubung. Nah, node ini namanya link state. Nah, komponen-komponen yang ada di OSPF ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah pesan routing protokolnya, Jadi pesan-pesan yang dikirimkan. Nah, di OSPF ini ada 5 tipe paket yang dikirimkan. Yang pertama ada hello packet, hello packet. Kemudian ada database description packet. Kemudian ada link state request packet, ada link state update packet, dan ada link state acknowledgement packet.
Ya. Hello paket ini dia fungsinya digunakan untuk mengetahui apa namanya router tetangga. Ya. Router tetangganya itu ada nggak sih? Nah itu menggunakan hello paket. Jadi istilahnya membroadcast ya. Tujuannya hello paket ini digunakan untuk eh, itu mencari router yang tetangga. Di sebelah saya ini ada router nggak sih? Sebelah saya router nggak sih? Nah, itu paket yang dikirimkan adalah paket hello paket ini. Kemudian ada database description paket. Ini ketika hello paket tadi sudah diterima, dia akan disimpan. Oh di sana ada router A. Oh di sana ada router B. Oh di sana ada router C. Nah ini ya, ini database ya, database description paket. Kemudian ada link state request paket, ini digunakan untuk apa namanya melihat informasi interface yang ada di router tetangga yang saling terhubung tadi ya. Misalkan komputer router ini ya, router A ini ya, router A dan router B ya. Ini yang mereka terhubung melalui interface mana? Misalkan ini terhubung melalui interface G00, di sini ya G01 ya. Nah, link state request ini dia fungsinya digunakan untuk merequest interface yang ada yang terhubung dari router A ke router B ya. Di router B ini interface-nya apa saja? Itu. Kemudian update link state digunakan untuk mengupdate ketika nanti ada perubahan koneksi ya. Kemudian ada link state acknowledgement, itu digunakan untuk menghubungkan ya, menghubungkan antar interface ini. Kemudian ada data struktur ya, ini data struktur. OSPF ini mempunyai 3 database ya. Yang pertama adalah adjacency database. Ini membuat tabel daftar untuk router tetangga ya. Daftar router tetangga. Daftarnya apa saja sih ya. Ya, ini routernya apa saja yang sudah istilahnya berkomunikasi ya, yang sudah saling berkomunikasi. Nah, database adjacency ini setiap router berbeda-beda tergantung dia berhubungan dengan siapa ya, terhubung dengan siapa saja. Belum tentu router yang satu terhubung dengan yang lain sama ya. Sama. Nah, kemudian database adjacency ini dapat dilihat menggunakan perintah show IP OSPF neighbor ya, di command-nya ya. Kemudian ada link state database ya, link state database ini digunakan untuk topologi tabel, istilahnya membuat peta ya, membuat peta. Nah, database link state ini dia berisi informasi tentang segala sesuatu yang ada di router ya, yang di dalam jaringan. Misalkan router A ini yang terkoneksi interface-nya misalkan G00, IP-nya berapa, connect kemana ya. Kemudian router B yang terhubung ke jaringan itu interface-nya apa saja, IP-nya berapa, connect-nya kemana saja. Nah itu ya. Jadi ketika itu disusun, itu nanti bisa menjadi sebuah topologi. Nah ini bahayanya ketika seseorang ya penyusup itu sudah bisa melihat database-nya ini. Ya. Nanti akan tahu semua router yang terkoneksi di jaringan, IP-nya berapa ya. Kemudian jaringan yang di bawahnya apa, itu bisa ya. Nah, perintah ini bisa dilihat ya, atau database ini bisa dilihat dengan menggunakan perintah show IP OSPF database ya. Kemudian ada forwarding database. Ini dia membentuk routing tabel ya, ini dengan perintah show IP route. Jadi rutenya kemana, ini
routing tabelnya ya, ini terhubung kemana, routingnya kemana, kemana, via apa dan sebagainya. Nah ini forwarding database, jadi membentuk tabel routing. Ini dapat dilihat dengan perintah show IP route ya. Nah, untuk memaintain informasi ya, informasi terkait routing ya, maka router OSPF ya, ini biasanya dia menggunakan apa namanya? Dia menjalankan 5 ya. Menjalankan 5 apa namanya? 5 pekerjaan ya. Nah, yang pertama adalah establish network adjacencies ya. Establish network adjacencies ini dia berkoneksi atau menjalin koneksi dengan router tetangga ya. Yaitu dengan mengirimkan tadi hello packet ya. Jadi saling mengirimkan hello packet ya. Maka akan diketahui, oh ternyata saya itu terhubung ke R1, R2, R3 sama R4. R2 ini oh ternyata saya terhubung dengan R1 dan R5. R3 ini oh saya terhubung dengan R1 dan R4 ya. R4 oh saya terhubung dengan R1 dan R5. Nah, ini dengan cara mengirimkan hello packet. Jadi ketika sudah dikirimkan hello packetnya, maka nanti akan diketahui router tetangga yang terhubung dengan router tersebut ya. Kemudian setelah terjalin routing ya, setelah terjalin apa namanya diketahui router tetangganya itu, maka selanjutnya router itu akan saling bertukar link state advertisement. Link state advertisement ini berisi tentang status ya, status dan cost. Cost itu apa ya? Sering ya kalau kita boleh menganalogikan itu jarak ya, jaraknya. Ya. Misalkan contohnya dari sini ya. Oh, LSA-nya ini Anda dari R1 ya. Untuk ke R2. Oh, dari R1 ke R2 nanti akan terhubung ke ini 10.01.00. Kalau ke R2 itu ke 10.5.001 terhubung melalui 10.2.00.16. Dia kosnya berapa? Jaraknya 20 ya, jaraknya 20 ini. Jaraknya 20. Dari R1 ke R2 itu jaraknya 20. Ya. Kemudian dari R1 ke R3 yaitu terhubung melalui 10.3.00. Ya, 10.3.00. Jaraknya adalah 5. Kemudian dari R1 ke R4 ya, ini jaraknya 20 ya, sama ya, terhubung melalui 10.4.00. Jadi LSA ini mengandung ya, isinya adalah lewat jalan mana ya, dan berapa jarak jalan tersebut, jauhnya jalan tersebut itu berapa ya. LSA ini kalau kita analogikan seperti peta ya, rute ya. Nah, ini mereka saling saling bertukaran ya. Jadi kalau nanti saya di R1 ini akan disimpan. Kalau saya mau ke R2, saya lewatnya jalan 10.2.00. Jaraknya 20 jalannya. Ya. Jauhnya 20. Ya. Kalau saya mau ke R4, ya. Itu saya melalui jalan 10.4.00. Ya. Jalannya itu jauhnya sejauh 20. Begitu juga R4. Oh, kalau saya mau ke R1 itu lewat jalan 10.4.00 melalui
jalannya sejauh 20. Ya, kalau saya mau ke R5 itu saya melalui jalan 10.00. Ya, jaraknya sejauh 10. Nah, itu nanti akan bisa digunakan untuk menentukan misalkan dari R1 mau ke R5 ya. Itu mau lewat jalan yang mana? Ya. Mau lewat jalan yang mana? Jauhnya berapa? Misalkan contohnya dari R1 ke R5 ini saya mau lewat jalan 10.200, yaitu melalui R2 dulu. Dari jalan 10.200 ke R2 itu sejauh 20. Kemudian dari R2 ke R5 melalui jalan 10.900 sejauh 10. Jadi dia kalau melalui jalan 10.200, 10.900 dia menempuh jarak 30 ya untuk ke R5. Nah, di R1 ini juga ada informasi, oh kalau mau ke R5 itu bisa loh lewat R4. Karena apa? Informasi yang ada di R4 ke R5 ini sudah masuk ke sini, ya, masuk ke sini. Ya, jadi kalau di database R4 itu ada dia menyimpan jalan ke R5. Oke lah, saya mau melewat jalan 10.400 lewat R4 10.400. Dari 10.400 nanti saya ke jalan 10.1000. Jaraknya berapa? Dari R1 ke R4 itu jaraknya 20, dari R4 ke R5 itu 10. Jaraknya 30. Oh, ternyata kalau saya mau ke R5, mau lewat R2 maupun R4 itu sama. Jauhnya sama. Ya, jadi tidak masalah. Nah, kecuali kalau nanti berbeda jauhnya. Misalkan di sini dari R4 ke R5 itu cuma 5. Maka tentu saja dia akan memilih yang ke R4 karena dia lebih sedikit. Ya, jauh lebih pendek, ya, lebih pendek. Nah, selanjutnya kemudian akan membangun LSD, ya. LSD ini Link State Database ini apa ya? Daftar ya. Daftar interface yang terkoneksi dengan dia. Ya, daftar interface yang terkoneksi dengan dia. Ya. Contohnya tadi ya, R1 itu terkoneksi dengan 10.200, kemudian 10.300, 10.400. Nah, itu akan ditaruh di sini. R2 akan terhubung dengan 10.20, 10.90 lagi kan ditaruh di sini. Ya, itu LSD. Interface yang terkoneksi. Kemudian dia akan mengeksekusi SPF ya. Algoritma SPF. Ya, akan dieksekusi. Nah, ini kan tadi akan membuat kalau sudah sini ya. Ya, ini kan dia mempunyai topologi nih, mempunyai daftar interface yang terhubung dengan dia. Nah, itu akan diolah. Ya, diolah. Tadi ya, dari R1 ke R2, misalkan dari R1 ke R5 itu melalui 10.290. Kemudian dari 10.4 ke 10.10. Nah, ini akan diolah. Ya, diolah. Kemudian hasilnya ditentukan mana sih rute yang lebih pendek. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Contohnya seperti ini. Ya. Ini jarak terpendek, tapi ini cost-nya ya ini. Nah, ini tinggal dilihat mau kemana. Nah, ini akan dibuat seperti ini. Ya, dibuat database seperti ini. Semua sudah ada. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas terkait dua tipe ya OSPF. OSPF tadi sudah disampaikan di depan bahwa OSPF itu ada dua jenis, yaitu yang single area OSPF, di mana semua router itu dalam satu area. Ya, biasanya menggunakan area 0. Kemudian multi area OSPF, ya ini router berada di
berbagai area, cuma nanti akan dihubungkan ke area 0 sebagai backbone-nya. Ya. Contohnya ini ya, ini OSPF di mana semua router itu berada dalam satu area 0 ya. Ini kalau topologi atau jaringannya sederhana ya. Tapi kalau yang multi area, nah ini biasanya di sini kalau yang OSPF biasanya hanya terdiri dari satu ini ya, satu router aja ya. Ini bisa dijadikan satu area. Kalau yang OSPF mungkin satu sisi di routernya ini masih banyak router, di sini juga banyak router. Nah, ini dihubungkan ya, dihubungkan di area ya. Pasti nanti akan dihubungkan di area 0. Jadi ketika nanti membuat routing OSPF-nya R1 R2 ini pasti nanti akan terhubung di area 0. Ya, dihubungkan dengan area 0 ya. Tergantung ini domainnya ya, ini tergantung domainnya. Nah, untuk multi area OSPF ya, dia biasanya terdiri dari jaringan yang besar ya, kemudian dipecah menjadi kecil-kecil. Ya. Dipecah menjadi yang kecil-kecil. Tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memudahkan dalam manajemen. Kalau terlalu besar kan susah ya mau memanajemen ya. Nah, fungsi dari OSPF multi area ini tujuannya adalah untuk membuat tabel routing yang lebih kecil ya. Membuat tabel routing yang lebih kecil. Kalau ini dijadikan satu, itu kan tabel routingnya banyak banget nanti ya. Dalam satu area ya, misalkan area 0 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 10 router. Bagaimana nanti caranya? Ya. Kalau yang single area kan enak, ya routernya hanya sedikit. Tapi kalau sudah multi router seperti ini, ya tabel routingnya nanti jelas akan banyak. Dan semakin banyak tabel routing itu nanti akan membebani kinerja dari router, ya akan membebani kinerja dari router. Makanya dibuat multi area OSPF. Kemudian manfaat dari multi area OSPF adalah ini mengurangi update, ya, mengurangi update, ya. Karena update informasi OSPF itu nanti juga akan diproses di router, ya, di mana menggunakan prosesor dan memori. Ya, semakin banyak tabel routingnya tadi yang di sini, maka ya prosesnya akan semakin besar mengakibatkan kinerja router itu semakin berat. Ya. Kemudian mengurangi frekuensi dari perhitungan SPF. Jadi semakin sedikit tabel routingnya, maka proses perhitungan mana sih untuk menentukan jalur yang terpendek itu semakin sedikit. Ya. Kalau tabel routingnya banyak kan dihitung semua kan banyak sekali. Ya. Jadi ini mengurangi perhitungan SPF. Ya. Oke. Nah, kemudian ada OSPF versi 3. OSPF versi 3 itu sebenarnya sama ya. Jadi hampir sama dengan OSPF versi 2, cuma dia digunakan untuk IPv6. Perbedaannya itu ya. Kalau yang OSPF 2 itu dia di IP versi 4, kalau yang OSPF versi 3 itu digunakan untuk kebanyakan sebagian besar untuk IP versi 6, walaupun ada yang digunakan di versi 2 tapi hanya sedikit ya. Ini perbedaan antara OSPF versi 2 dan OSPF versi 3. Ya. Oke, ini nanti silakan dikerjakan ya. Kuis ini biasanya akan muncul di examnya. Ya. Nah, kemudian OSPF paket. Ya, OSPF paket ini nanti bisa disimak di video ini ya. Hello everyone, let's jump into OSPF packets and we're going to talk about these link state
start off, we've got the type 1 packet, and this is known as the hello. The hello is used to establish and maintain adjacencies with other OSPF routers. Nah, tipe dari paket-paket OSPF yang pertama tadi sudah dijelaskan adalah hello paket. Ya, hello paket itu digunakan untuk mencari atau mendiscovery router yang ada di tetangga. Ya, kalau kita itu kan biasanya hello paketnya adalah, woi siapa ada yang ada di sebelahku, kan biasanya seperti itu. Nah, tujuannya adalah digunakan untuk mencari apakah di sebelah saya itu ada tetangga atau tidak, dan kemudian menjalin hubungan. Nah, itu. Your OSPF router is going to say hello to another router on the link. This is used to discover those neighbors and build those adjacencies, or to use the people eyes to keep track of the neighboring router. The next one is the type 2, and the type 2 is the DPD. That's the database description packet. This contains an abbreviated list of the sending router's link state database. Nah, untuk data ini ya, DPD bukan demam berdarah ya. DPD itu adalah digunakan untuk ngecek ya, sinkronisasi ya. Karena di sini kan tadi hello paket itu kan untuk menemukan router yang ada di sebelah ya, tetangga saya itu seperti apa sih. Nah, masing-masing tetangga itu kan juga punya tetangga. Nah, kalau kita kan tahunya tetangga kita kan hanya di sebelah kiri, kanan, kemudian depan, belakang. Nah, tetangga kita di sebelah kanan kita itu kan juga punya tetangganya di depannya, siapa ya, kanannya siapa dan sebagainya. Nah, itu disinkronkan ya. Tetangga, di sebelahmu ada siapa? Di depanmu ada siapa? Di belakangmu ada siapa? Mbok aku dikasih tahu biar aku nanti bisa tahu tetangga kita semuanya siapa. Nah, itu ya. Tuh. Is used by the receiving router to check its link state database against the sender. These link state databases must be identical between both routers within the same OSPF area. Our type 3 packet is the link state request, known as an LSR. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah paket namanya LSR ya, link state request ya. Link state request ini digunakan untuk meminta. Jadi untuk meminta, aku minta data tetangga di sebelahmu, ya, aku minta data di sebelahmu, depanmu siapa, terus kananmu siapa, belakangmu siapa, nah, seperti itu. Nah, ini paket yang digunakan untuk meminta itu adalah LSR, ya. Nah, selanjutnya ada LSU, Link State Update. Link State Update ini digunakan untuk mengirimkan istilahnya data tambahan ya. Jika ada perubahan. Contohnya misalkan saya sudah minta tetangga saya tadi ya, depannya namanya A, sebelah kanannya B, belakangnya C. Ternyata C ini pindah. Nah, kemudian tetangga saya tadi mengirimkan informasi kepada saya, C sudah pindah loh, sekarang yang menempati itu D. Nah, maka saya akan mengganti catatan saya ya. Oh, ternyata yang di belakangnya tetangga saya itu bukan C lagi tapi D ya. Oke, nah itu adalah link state update ya. Kemudian ada link state acknowledgement ya. Link state acknowledgement ini adalah permintaan atau pemberitahuan untuk tipe-tipe paket yang lainnya. Kan ada hello paket dan sebagainya ya. Nah, link state ini digunakan untuk menginformasikan ya, pemberitahuan paket-paket yang lainnya, tipe paket yang lainnya. Nah, ini ya. Ini tadi sudah disampaikan ya, sudah saya sampaikan. Hello paket digunakan untuk menjalin hubungan dengan tetangga ya, yang lainnya. Jadi hello ya, kemudian siapa namamu dan sebagainya. Oh ya, saya tetangga dan sebagainya. Kemudian tadi DPD ya,
Sudah, kemudian ada link state tadi juga sudah saya jelaskan ya. Nah, nanti jelasnya lebih bisa dibaca di modulnya ya. Intinya sama seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Ya. Nah, kemudian LSE ya, LSE link state update ya, bagaimana link state atau tadi apa namanya database-nya itu diupdate. Itu ada hal-hal yang perlu diupdate. Jadi contohnya tadi, yang di belakangku itu rumahnya itu bukan lagi C tapi D ya, menempati di situ D sejak hari ini ya sampai kapan dan sebagainya, detail ya. Nah, kalau yang LSU ini detailnya ada routernya, ada networknya, summary-nya, autonomous systemnya, LSA-nya, kemudian multicast-nya dan sebagainya. Ini ada, ini semacam identitas ya dari routernya itu tadi ya. Nah, ini Hello Packet, penjelasan terkait Hello Packet ya. Ini susunan Hello Packet ya, ada paket header, ada Hello Packet-nya ya. Ini komponen ya, istilahnya susunan ya, susunan dari Hello Packet. Ada data link frame header, ada IP packet header, ada OSPF packet header, ada OSPF paket tipe spesifik data Hello Packetnya. Ya, di sini ada Hello interval option dan sebagainya. Oke. Ini ya kuis lagi, silakan nanti dikerjakan. Nah, kemudian bagaimana OSPF itu bekerja? Ini ada 7 step ya, ada 7 langkah ya. Ada 7 langkah. Yaitu ada down state, ada init state, ada two-way state, ada start state, ada extend state, ada loading state, ada full state ya. Nah, down state ini ketika tidak ada, ini statusnya down ketika tidak ada Hello Packet yang diterima, statusnya down. Kemudian router akan mengirimkan kembali. Ya. Nah, ketika diproses ketika dikirimkan ini nanti perubahannya akan ke init state, akan berubah ke init state. Init state ini ketika dia sudah menerima paket dari router tetangga tadi, ya. Jadi kalau kita sudah mengirimkan pesan, tapi kalau tidak ada tanggapan berarti down paketnya, ya. Kemudian kita kirim lagi, ya. Nah, kalau kita mendapatkan balasan, ya, kalau kita mendapatkan balasan maka itu proses inisiasi, statusnya init ya. Jadi paketnya kalau di chattingan kita kadang itu loh mengirimkan ping ya kan, ping kalau di BlackBerry dulu kan ping, ya, di ping. Kalau tidak ada tidak ada tanggapi ya sudah, oh berarti down. Statusnya dia lagi nggak ngapa-ngapain ya, nggak balas. Kemudian kita kirimkan lagi ping. Ya, nah ketika sudah mendapat balasan ping ulang ping, nah itu berarti ini state. Ya. Nah ini state ini adalah paket yang dikirimkan itu berisi router ID dan router ID ya, router ID dari pengirimnya. Nah kalau sudah seperti ini nanti akan beralih ke two-way state. Ya. Two-way state ini status di mana sudah terjadi komunikasi antara dua router. Ya, ada dua router. Ya, ini nanti akan ada proses pemilihan DR dan BDR ya. Apa itu nanti akan kita jelaskan lagi ya. Nah, kemudian setelah itu akan beralih ke X-start state ya. X-start state ini adalah status di mana dua router ini ya, ini akan menginisiasi ya. Menginisiasi atau istilahnya menandai ya. Menandai paket DBD tadi ya. Ya, yang tadi sudah kita jelaskan di atas tadi ya. Nah, kemudian akan masuk juga ke proses
exchange state. Exchange state ini sudah bertukar DBD tadi, ya isinya apa namanya topologi ya, berisi tabel routing dan sebagainya tadi ya. Itu kemudian masuk ke loading state. Ya, loading state ini untuk menambah informasi-informasi LSR dan LSU kalau ada apa namanya ada tambahan lagi. Kemudian proses di algoritma SPF untuk menentukan rute-rute tadi, ya, membuat rute. Nah, kemudian kalau full state itu berarti database routernya itu sudah tersinkronisasi dengan baik. Nah, ini tadi proses-proses yang ada di OSPF, ya, itu ada 7, ada down state, ada init state, ada two way state, ada X-star state, ada exchange state, ada loading state, dan ada full state. Nah, ini prosesnya ya. Ini proses bagaimana cara kita untuk mencari dan menjalin hubungan dengan rute tetangga. Ya. Nah, ini sudah tadi ya, down state tadi. Jadi mengirimkan paket hello paket. Ya. Kalau tidak ada konfirmasi dari router 2, ya, oh down, ya, nggak ada balasan kok, ya. Hai, ada orang di sana, ya, nama saya ini, kok nggak ada yang jawab, oh ya sudah berarti nggak ada tetangga. Diulangi lagi, ya, woi, nah, ketika diulangi lagi, oh iya, ini saya router 2 nih, maaf tadi baru di belakang, jadi nggak menjawab. Nah, ini namanya init state, ya. Kemudian ke two way state, ya ini ya, ini diterima tadi informasinya. Oh ternyata saya mempunyai R2 itu tetangga saya, yang terhubung melalui G00 ya, ini melalui ini. Jadi kalau jalan rumah sebelah sana itu nanti ke rumahnya R2, ya, melalui R2. Alamatnya R2 itu 172.1652. Nah. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini ya tadi ya. Ini. Woi, ini ya apa namanya? Tadi ya saya apa namanya? Rumah nomor 1 misalkan. Kamu ada rumah nomor 2 enggak ya? Nah, itu kemudian dijawab ya. Oh ya, ini saya rumah nomor 2. Kalau mau ke rumah saya lewat lewat gang A itu, ya, gang A, ya, lewat jalan tuh. Nah, seperti itu. Ini jalannya ya, jalannya nanti masuk pintu ini G01 itu pintunya. Kita analogikan seperti itu aja ya. Ya. Ini lewat jalan, ini lewat pintunya. Ya. Kalau mau ke rumah R2 lewat jalan lewat gang A, nanti masuk ke pintunya yang pintu depan, ya, itu. Jangan pintu yang sebelah itu untuk ke belakang, ya. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu tuh ini sudah. Oh, kalau mau ke rumahnya R2, ya, itu melalui gang A ini ya. Atau gang 172.1650. Pintunya lewat pintu yang depan itu. Ya. Nah, kemudian pemilihan DR dan BDR. DR itu apa ya? Istilahnya itu ketua dan wakil ketua dalam jaringan ya. Karena apa? Ketua dan wakil ketua itu ketua itu yang mengurusi proses transfer informasi ini loh ya. Transfer informasi paket yang berisi informasi dari masing-masing router. Ya, ini yang mengurus ketua ini. Karena apa? Kalau tidak ada ketuanya, maka ada kemungkinan nanti flooding ya, terjadi flooding karena semua saling mengupdate. Ya, semua saling saling mengirimkan. Wah, saling bengok ya. Wah, aku R1, aku R2. Akhirnya kan kalau kita bengok sama-sama atau berteriak sama-sama kan malah informasinya kacau. Nah, DR itu yang mengatur ya. DR itu yang mengatur ketuanya. Oke, R2 kamu sini, apa namanya, mana informasimu, kalau mau ke tempatmu lewat jalan mana, pintu mana. R3 ya,
Kalau mau ke rumahmu lewat jalan mana, masuknya lewat pintu mana. Nah, ini namanya DR. Kalau BDR fungsinya sama, hanya tujuannya adalah ketika nanti DR-nya ketuanya itu tidak ada atau ketuanya sedang berhalangan, maka DR ini yang berfungsi untuk mengatur, ya. Untuk mengatur, sama fungsinya ya. Ini wakilnya, ya. Nah, ini proses sinkronisasi database-nya, ya. Tadi ya pertama itu tadi ya, kalau sudah masuk ke ini two way state, ya tadi yang langkah ini two way state masuk ke external state, extend state dan loading state. Nah, ini masuk ke sinkronisasi, ya proses sinkronisasi, ya proses sinkronisasinya tadi, ya. Tadi extend ini ya, extract itu saling bertukar DBD-nya, ya. Ini bertukar apa paketnya, isinya ya tadi itu identitas jalan dan rumahnya, ya lewat mana, lewat pintu mana, ya. Ini tadi sudah di sana, kemudian ini, ya. Ya. Nah, kebutuhan terkait tentang pemilihan DR. DR ini harus di dalam jaringan ya. Sama ya, sama seperti ini ya. Kalau kita di apa namanya ketua kelas ya, kalau di kelas itu kan kalau kita semuanya harus bengok ya. Misalnya Anda di kelas, ayo silakan perkenalkan diri. Wah, semuanya mengenalkan diri semuanya, kan rame, jadi rame, malah informasinya nggak jelas ya. Nggak jelas. Nah, fungsi ketua ini adalah untuk menentukan siapa yang mau perkenalan dulu. Kamu perkenalan dulu, ya. Kamu perkenalan dulu. Setelah kamu perkenalan, ini kamu gantian. Kamu gantian. Lah, ini yang mengatur ini adalah DR. Ya, DR. Ya. DR dan BDR. Oke. DR itu tadi ketua kelas, ketua kelasnya ya, kita analogikan sebagai ketua kelasnya ya. Kemudian kalau BDR itu apa namanya? Semacam wakilnya ya. Semacam wakilnya. Tujuannya adalah untuk mengupdate informasi terkait router yang ada di sebelahnya. DR itu apa sih? DR itu designated router ya. Ya, tujuannya untuk mengumpulkan dan menyebarkan. Jadi untuk mengumpulkan data, ya, mengumpulkan data masing-masing router tadi dan menyebarluaskan ya, ke masing-masing router. Jadi di kelas kita itu ada mahasiswa namanya A, B, C, D, E, F dengan NIM 12345 dengan nomor telepon 121212 dan sebagainya. Nah, ini didata oleh ketua kelasnya, disebarkan ke seluruh mahasiswa tadi. Oh iya, ini namanya ini, NIM-nya ini, nomor teleponnya ini. Oh iya, ini NIM. Nah, karena kalau semuanya saling mengirimkan, kan jadi rame malahan ya. Datanya tabrakan data. Nah, kalau yang BDR itu backup designated router. Fungsinya sama, cuma ketika nanti yang ketua kelasnya itu berhalangan, maka wakilnya ini yang itu ya menggantikan perannya. Nah, jumlah dari adjacensi itu ya, apa namanya? Boleh kita namakan itu jalan, ya, rute, ya, boleh kita apa namanya? Kita namakan itu sebuah rute ya, sebuah rute. Nah,
jumlah dari rute adjacensi hubungan ya atau jalannya ini jumlah dari ini ada rumusnya ya, n dikali n-1 dibagi 2. N itu jumlah router ya, jumlah router ya. Jumlah router. Jadi misalkan routernya di sini, contohnya di sini ada 5, 1 2 3 4 5. Berarti di sini ini ya. 5 dikali 5 min 1. 5 min 1 kan 4 ya. 5 min 1 4. Itu berarti ada 5 kali 4 20, 20 bagi 2 dari 10. Jadi ada ini 10, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 ya. Ada 10 adjacensi ya. Adjacensi itu apa ya? Hubungan yang bisa dijalin ya. Hubungan yang bisa dijalin. Biar tidak terjadi tabrakan LSA tadi. Ini ya. Tidak terjadi float ya, tidak terjadi float. Ya, ini adalah floating LSA ya. Nah, ini R2 mengirimkan LSA-nya ke lain-lain. Loh, aku R2 aku ini ya. Nah, ini kan saling mengirimkan semua. Kalau tidak diatur kan seperti ini prosesnya. Kalau tidak ada DR-nya tadi. Nah, kan kacau ini ya. Nah, tujuannya untuk memilih DR tadi, ketua kelas atau designer tadi, ini misalkan DR-nya itu adalah R2 ya. Ya, semua informasi dari LSA-nya R3 dikumpulkan ke R2, LSA-nya R1 dikumpulkan ke R2, LSA-nya R4 dikumpulkan ke R2, LSA-nya R5 dikumpulkan ke R2, baru kemudian nanti disebar. Nah, sebar ke semua router ini. Ya. Nah, contohnya ini ya. Ini R2 sebagai ketuanya. Ya. Nah, yang mengatur ini. Jadi paket LSA-nya ya itu dikirim ke ketua dan wakil ketua. Nah, yang menyebarkan adalah ketuanya ya. Kalau yang tadi itu kan saling menyebarkan, ini kan malah maut nih ya. Nah, ini dikirimkan, semua saling mengirimkan ya kan. Perkenalan, oh ya saya perkenalkan gini ya, saya R4, saya R5, saya R3. Wah, mau di tengah-tengah saya ini. Ya, ini terjadi tabrakan. Ya. Bisa kacau ini ya. Nah, dalam proses pemilihan maka ditunjuk di kelas tersebut DR-nya ketuanya adalah R2, BDR-nya adalah R3. Nah, informasi LSA-nya hanya dikirimkan ke R2 dan R3. Nah, ini punya aku nih R3. Nah, dikirimkan seperti itu. Ya. Oke. Ya. Oke, kemudian modul practice and quiz. Oke, sudah. Oke, kayaknya materinya sudah habis. Oke, teman-teman, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertama kita, yaitu tentang single area OSPF ya. Single area OSPF. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan coba ke proses konfigurasinya ya. Itu tadi konsepnya, terus nanti bagaimana sih konfigurasinya ya. Baik, itu mungkin saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.